Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ibu. Sepertinya di kelas ini banyak ini ya, anak-anak Himafi ya, pengurus Himafi ya. Iya, Bu. Iya dong. Banyak lah. Oke, ya nggak apatis banget lah. Oke, saya punya utang satu pertemuan dengan kalian, sama dengan kelas lainnya karena saya nggak bisa, benar-benar nggak bisa. Saya lagi nggak fokus. Hari ini kita ngebahas material polimer. Apa sih kegunaan polimer? Kenapa sih kita harus belajar polimer? Gitu. Sebenarnya polimer, material itu semua orang itu belajar fisika material kalau kita menyentuh teknik. Nah, kamu sebagai pendidikan fisika, apa manfaatnya yang saya kasih tahu? Kalau kalian pengen melanjutkan ke depan, yang pertama, yang kedua, bisa menjelaskan ke siswa SD, SMP, SMA dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kameranya dibuka ya, Susi, Endang, Agus, Ratna, Rispita gitu. Banyak manfaatnya sekali kalau belajar polimer, karena tahun ini untuk kita adaptasi ke kampus Merdeka itu mengadopsi tentang startup, ya. Ada nggak sebagian kalian mengetahui apa sih kampus Merdeka Bebas Belajar? Coba, saya pengen tahu kayak Ahmad Zia ul Haq, kan aktivis Himafi. Gimana, Bu? Apa sih yang kamu suka dengar? Nah, tentang kampus Merdeka Bebas Belajar. Bukan bebas belajar ya, kampus Merdeka Belajar. Oke, gimana? Langsung dijawab. Kampus Merdeka Bebas Belajar itu konsep baru, Bu, untuk membiarkan mahasiswa mendapatkan kemerdekaan belajar di perguruan tinggi. Oke. Terus, apalagi yang kamu ketahui tentang kampus Merdeka, kurikulumnya? Diberi keleluasaan, Bu, selama 2 semester pada program belajarnya untuk mengikuti kegiatan di luar kelas. Ya. Oke, sebenarnya sih bukan leluasa ya, bukan kebebasan. Leluasa itu kebebasan ya, Ahmad Zia ul Haq saya lengkapnya. Tapi kalian itu disuruh menerapkan. Teori sudah sedikit, tapi sebagian besar kalian bisa mempraktekkan. Prakteknya gimana? Dalam bidang usaha, ya kan? Dalam bidang connection. Kamu harus bisa bergabung nih, misalnya saya magang lah Bu di ruang guru. Kamu harus belajar dong dengan Belva. Gimana sih Belva itu bisa menarik investor luar negeri, bisa nanam saham di ruang guru. Itu bukan duit dia. Dia nggak bisa sekaya itu bisa sewa 7 televisi buat memamerkan ruang guru. Ya enggak? Gitu. Ya gitu Zia ya. Nah, kita disuruh berpikir. Bukan di sini dosen nggak mau menjelaskan lagi gitu, tapi dosen itu, saya ingatkan, dosen itu penghantar kalian, ya, memberi kalian peluang, memberi kalian cara menembus koneksi itu seperti apa gitu. Jadi di material polimer ini dipelajari oleh teknik industri, ya, teknik material, teknik tambang. Terakhir itu lagi dipelajari sama orang-orang ahli geologi, gitu. Karena orang-orang geologi itu megang peran banget dengan material.
Oke, saya mulai langsung, takutnya kuota kalian habis. Saya sih pengen banget sekali kita pertemuan gitu ya, tatap muka di kampus. Nanti saya izin lah sama Bu apa? Sebenarnya sih kalian nggak ada tatap muka ya, tapi saya bisa izin sih. Karena fisika tuh kelasnya sedikit. Jadi menurut saya bisa kita sekali aja tatap muka di kampus. Ya. Kemarin kita belajar tentang struktur kristal. Struktur kristal itu dipelajari ketika kalian belajar juga dengan Pak Ajo, belajar fisika Jatfada. Tapi di struktur kristal itu saya mematenkan bahwa materi dari fisika material itu berasal dari fisik struktur kristal. Nah, saya pengen mengundang teman saya yang lagi kuliah di luar negeri, ngebahas tentang material polimer, tapi kelas A, B, C, dan D kompak. Saya punya teman, itu sedang S3 di Jepang, ya, Japan University ya, Tokyo University, atau enggak teman saya yang lagi di Korea University atau di Taiwan University. Saya punya teman juga lagi kuliah, S1-nya pendidikan fisika, UIN Ciputat, S2-nya teknik lingkungan, Wageningen University. Wageningen University itu nomor 3 sedunia, world class ya. Terus dia S3-nya teknik lingkungan. Kok bisa sih Bu dari pendidikan fisika nyasar ke teknik lingkungan? Saya tuh sampai sekarang saya lagi debat dengan dia. Lo mau jadi apa gitu. Ternyata dia dimanfaatkan banget di luar negeri gitu. Malah bisa nggak pulang, nggak ada yang pulang dia nanti gitu. Dia salah satu senior saya di organisasi di luar. Terus saya berkoneksi dengan dia luar biasa, untuk IELTS-nya itu 7,5. Dia sekarang S3 di teknik lingkungan Wageningen University. Dan itu sama kayak kalian, S1-nya pendidikan fisika, dia dari UIN Ciputat. Itu. Oke. Tapi karena koneksi lagi, dia dapat rekom, dapat surat, IELTS-nya mencukupi, otaknya juga encer, nggak pinter-pinter banget gitu. Tapi dia rajin. Itu yang luar biasa. Dan dia cerita tentang startup. Jadi saya pengen Linda komunikasi dengan 3 kelas lainnya. Untuk materi kedua, saya pengen mengadakan Zoom bersama. Itu saya menghadirkan teman saya dari luar negeri. Tujuannya, bentar ya, Adek, jangan gitu sama Bunda. Gitu, saya sambil ngajar di rumah, gitu. Ada pertanyaan nggak sampai di sini mengenai nanti kita belajar bersama 4 kelas itu? Nanti saya menghadirkan dari teman saya dari Tokyo University apa enggak Seoul University, kayaknya Seoul Universitas dia, gitu. Bagaimana Linda? Mana nih ketum kelasnya mana nih? Baik Bu, nanti dikomunikasikan untuk ke Kosma B, A, B, sama C Bu. Iya, kalau bisa weekend ya. Gitu. Sebenarnya ini kampus bebas belajar merdeka itu adalah kamu dapat pengetahuan dari dosen luar negeri. Nah, mereka belum jadi dosen seperti saya, cuma mereka menjadi lagi S3 lagi ada yang postdoc, sedang S3 gitu. Ya. Oke. Belajar material polimer itu pasti kalian di S1 kalian hanya belajar teorinya aja. Mampu sih mendeskripsikan. Tahu ya kalau bahasa Indonesianya mendeskripsikan, berarti kan kamu mengartikan, ya enggak? Mengetahui dulu apa sih material polimernya, kaitannya dengan kehidupan manusia. Baru nanti ketika kamu ngambil S2, kamu baru mengaitkan dengan rumus-rumus fisika. Biasanya rumus fisika yang digunakan itu adalah mekanika kuantum. Ya, Schrödinger lah, ahli-ahli Schrödinger gitu. Oke. Saya ada 4 pemahaman saya. Hari ini saya mau tuntasin materi kita, sisanya
nanti kita akan Zoom bareng, yang saya bilang kuliah umum 4 kelas. Saya menghadirkan teman saya dari luar negeri. Jadi saya pengen kalian hadir semuanya. Itu kalau mau bertanya bagaimana sih kuliah di luar negeri itu bisa gampang banget gitu. Oke. Yang pertama adalah ketepatan menjelaskan karakteristik material polimer. Yang kedua, mengklasifikasikan material polimer. Yang ketiga, menjelaskan pembuatan sintesis material polimer. Yang keempat, menjelaskan manfaat aplikasi material polimer. Oke, pasti kalau kamu tanya sama teman saya itu bukan material, saya orang condensed matter. Saya kalau orang condensed matter, tapi saya teori, gitu. Saya teori, saya banyak belajar tentang fisika komputasi. Saya menurunkan rumus. Terus rumus-rumus yang saya turunkan, saya adopt, ya, saya tuliskan dalam bentuk bahasa pemrograman. Saat ini lagi belajar bahasa pemrograman kan? Oke, ya, belajar nggak bahasa pemrograman? Sama siapa? Belajar, Bu. Ardian, Bu. Belajar, Bu, sama Pak Adrian. Dian apa Pak Indra? Pak Adrian, Adrian. Oke, nanti kalau bahasa pemrograman buat S1 masih dasar ya. Gampang kan? Sulit gampang. lumayan menyiksa, Bu. Oh, lumayan menyiksa. Oke, sebenarnya sih gampang-gampang kalau masih buat S1 itu disuruh hanya perkenalan aja, yang tambah-tambahan kali-kalian sederhana gitu. Kalau saya sih di situ kalau S1, nanti kalau udah S2 baru agak lebih dalam lagi. Oke. Biasanya kita tahu ya, polimer itu dikenal dengan pada tahun 1925. Ya, setelah hipotesis dari makromolekul yang ditemukan Staudinger yang meraih Nobel tentang teknologi polimer, mulailah berkembang pesat menggunakan bahan-bahan polimer. Nah, ini bagi orang-orang yang condensed matter praktek, saya kan teori, saya bukan orang praktek. Sama material, orang-orang ahli yang material praktek biasanya menggunakan bahan-bahan polimer. Satu, tujuan penggunaan bahan polimer itu yang pertama adalah biar bisa menciptakan energi terbarukan, menemukan adanya kelistrikan. Ya, bisa jadi energi terbarukan, bisa juga bahan-bahan polimer itu digunakan untuk alat kecantikan, alat-alat yang lainnya. Mengandung nggak sih kelistrikannya? Berbahaya nggak sih? Gitu. Banyak banget. Ya. Oke. Polimer itu adalah namanya molekul raksasa yang terbentuk dari susunan molekul kecil yang terikat melalui ikatan kimia. Ya. Polimer saat kamu kelas 3 SMA, di kimia atau di kimia dasar dengan Bu Welly sudah mempelajari tentang ikatan polimer. Ya, semoga aja masih ingat. Oke. Poli itu banyak, mer itu adalah bagian. Reaksi penggabungan dari molekul kecil menjadi polimer itu disebut reaksi polimerisasi. Ya. Pasti saya berharap materi-materi fisika material ini bisa diadopsi ke materi mekanika kuantum sama materi fisika komputasi. Karena dengan menggunakan teknik mekanika kuantum, akhirnya fisika material ini berkembang menjadi sekarang yang terkenal namanya startup gitu. Oke. Fisika material. Nanti saya menghubungi siapa ya? Oh, ini pribadi aja. Kan kita 4 kelas. Nanti 4 kelas, saya menghubungi Bu Iberti buat nanti ngasih sertifikat teman saya di luar negeri. Nanti 4 kelas itu kita kuliah bareng, kuliah di 4 kelas, A, B, C, D ya Linda ya, tolong ya.
gitu. Sebenarnya sih saya bisa kerjasama nih sama Himapi. Cuma karena khusus buat kelas saya aja, 4 kelas itu luar biasa. Gitu. Nanti saya menghubungi Bu Yuberti. Sebenarnya kita mengadopsi kampus Merdeka, kamu dapat pengetahuan, dapat sharing session mengenai orang-orang yang ahli praktikum di lab. Gitu. Kalau saya mengakui saya belum pernah menyentuh ruang lab. Gitu. Tapi saya mempelajari ini untuk bahasa pemrograman. Oke. Selanjutnya, biasanya ada polimer nih. Bahannya seperti ini ya. Pasti ini kita tahu ya ikatan kimia. Dulu, pada saat saya S2, saya mempelajari ini nih. Saya ngejelasin tentang hubungan DNA. Kalau nanti saya share, ketika kita kuliah umum bareng, saya akan menjelaskan tesis saya, dan nanti teman saya akan ngejelasin apa perbedaan untuk material yang lagi teori, material lagi praktikum. Biasanya material polimer itu hampir 75% digunakan untuk orang yang praktikum. Ya. Oke, suatu polimer akan terbentuk bila 100 atau 1000 unit molekul yang kecil saling berikatan. Namanya dalam satu rantai. Molekul kecil ini disebut monomer. Jenis-jenis monomer ini saling berikatan yang membentuk suatu polimer yang terkadang sama dan terkadang berbeda. Bagaimana sih, Bu, bisa ngebedain antara yang sama dan beda? Nggak tahu. Ya, ini hanya prediksi. Kalau kalimatnya terkadang sama, terkadang beda, itu adalah prediksi. Ya, perkiraan yang kebenarannya 100% belum tentu benar. Oke, kita mengetahui ada sama dan berbeda itu berdasarkan jurnal-jurnal yang sudah membuktikan. Oke, dulu saya meneliti tentang DNA. DNA namanya G4. Ada yang mengetahui nggak jenis-jenis DNA? Coba sebutkan jenis-jenis DNA. Eva. Iya, Bu. Eva. Di kelas ini ada yang bisa ngedesain nggak? Linda, saya nanya nih, serius nih. Ahmad Jiha Ulhak bisa ngedesain grafis nggak buat pamflet? Mendesain ya, Bu? Kalau Ahmad Zia ini lebih pro ke PPT, Bu. Kalau desain semacam pamflet kurang tahu Linda, Bu. Miftahul Sukron? Bisa, Bu. Kalau Miftahul Sukron lebih ke editing video, Bu. Oh iya ya. Besok Ibu minta tolong aja nih. Dibayar sama. Enggak, Bu. Takut bener. Nggak bisa disuruh ngedesain lagi. Saya itu ikut beberapa organisasi. Adik kelas pinter, Bu. Kenapa? Kalau untuk desain pamflet, ini, Bu, angkatan 20 ada yang pinter buat desain kayak gitu, Bu. Kalian? Kalau untuk angkatan kami, ini, Bu, si Siti Soleha. Siti Soleha. Mega Desta Olivia juga bisa, Bu, kalau pamflet. Iya, Bu. Siapa? Mega Desta Olivia, Fisika 5B, Bu. Fisika. Mega. Yang laki-laki aja lah, Miftahul apa enggak Ahmad Zia Ulhak ya. Biasanya laki-laki tuh
Kalau di organisasi cewek, Bu, biasanya. Waduh, kok cewek? Laki-laki nggak ada yang mau? Nggak telaten, Bu, yang cowok, Bu. Oh gitu. Emang itu pamfletnya pamflet apa, Bu? Itu ucapan selamat, terus pamflet-pamflet ya biasalah yang kalian bikin-bikin kayak di Himapi. Saya tuh kadang pusing deh. Saya lagi ada yang ini dihubungi bos kampus. Ucapan ini apa? Idul Fitri lagi. Kita kan hari santri sama toh Maulid Nabi. Nanti saya tanya sama Linda atau Ngafat malah. Nggak ada yang mau ngaku laki-laki ini, takut banget. Kalau yang perempuan ada, Bu. Lancar, Bu. Kalau yang laki-laki pro di masing-masing, ada yang di PPT, ada yang di video, Bu. Kalau di pamflet kayaknya kurang, Bu. Oh gitu. PPT apa sih Ahmad Cia? Yang laki-laki 2 doang Ya, ini. nggak tahu, Bu. Nggak tahu, Bu, yang lain memberi julukannya begitu. Oh, berarti dia bisa Ahmad Cia ulah. Oke. Kemarin tuh ada yang WA saya, dosen astronomi di ITERA, dia mengadakan lomba LCT astronomi itu tingkat mahasiswa. Tuh udah lemes semua. Kenapa sih kalian tuh calon guru fisika, tinggal belajar aja. Bu, bukunya mana, Bu? Saya cariin bukunya. Tapi saya butuh orang-orang yang berkomitmen. Udah kalau disuruh belajar pada pusing semua. Enggak, itu teori. Kalau astronomi itu teori ya. Kamu banyak ngapal, terus hitung-hitungannya paling pakai menggunakan saya ada bukunya kok. Gitu. Di ITERA ngadain. Ya, kalau mau ikutan. Saya maunya yang kalian yang berminat lah. Bu, saya berminat, Bu. Nah, saya kasih pinjem buku-buku saya, kita diskusi. Serius. Nggak ada uang pendaftaran, Bu. Saya bayarin. Cuma 75.000, 150.000 nanti saya bayarin. Baik, Ibu ini. Udah ngajarin, udah ngebayarin, yang dapat sertifikat, yang dapat hadiah kamu. Iya kan? Tapi udah males banget yang dapat sertifikat, yang dapat hadiah, duit jutaan kamu. Kalau Ibu mah minta traktir aja lah. Gitu. Ya, kemarin ada anak ini ITERA, dosen ITERA WA saya gitu. Tapi tergantung kalian. Kalau yang kelas D berminat, kita daftar. Timnya siapa? Misalnya, Bu, yang daftarnya 1 tim aja lah, Bu. Nggak berani, Bu. Yang pinter-pinter siapa? Sebenarnya semua orang pinter ya. Cuma nggak berani aja. Termasuk Miftahul, Ahmad Jiani. Kayak gitu. Semua orang tuh pintar, tapi nggak berani. Gitu ya, Linda. Karena laki-laki cuma 2, ya kena semprot terus ya. Gitu. Saya yakin kok, laki-laki itu walaupun nggak serajin dengan perempuan. Oh, laki-laki ada 4 nih. Ada Agus. Dari tadi Agus nggak buka kamera. Ada Rifatul Ikram. Saya nggak tahu Agus ini lagi. Nah, ya Allah, Gus Trianto. Nah, kan takutnya lagi di WC kan. Oke, sekarang kita kelebihan polimer. Ya, ada karakteristik yang kelebihan dari polimer, bahan-bahan polimer. Yang pertama, densitasnya rendah.
dibandingkan dengan logam dan keramik. Nanti kita belajar juga bahan logam sama keramik kan udah kemarin. Untuk beberapa polimer, rasio kekuatan terhadap berat sangat baik, tahan terhadap korosi, konduktivitas terhadap listrik dan panas rendah, atas dasar kriteria volumetric basis polimer. Sangat kompetitif dalam hal harga dibandingkan logam, membutuhkan energi proses lebih sedikit dibandingkan logam. Nah, beberapa jenis plastik sangat transparan seperti polimetil metalik atau akrilik. Akrilik itu kalian tahu nggak bahan akrilik yang buat pembatas yang digunain ketika lagi COVID nih, pembatas siswa belajar kayak gelas dan bentuknya kaca. Nah, itu bentuk-bentuk polimer. Ya. Oke, ini kelemahan dari polimer. Kekuatannya lebih rendah karena dia bentuknya plastik. Ya. Kalau kuat itu kayak akrilik. Akrilik itu biasanya digunain buat orang-orang wisuda. Pakai bahan akrilik. Ya. Terus temperaturnya penggunaannya terbatasi hanya beberapa ratus derajat. Terus berapa jenis polimer mengalami degradasi ketika diekspos dalam cahaya matahari dan radiasi lainnya? Iya, karena dia bentuknya plastik dan bentuknya masih akrilik. Itu kelemahannya. Nah, ini ada klasifikasinya. Klasifikasi polimer itu ada jenis monomer, sifat termalnya, terus reaksi pembentukannya. Oke. Polimer berdasarkan jenis monomer. Ada dua, ada homopolimer dan ada copolimer. Kalau homo berarti sejenis, kalau copo berarti dia lebih dari satu jenis, berbagai macam jenis. Ada copolimer acak, bergantian, ada balok dan tempel. Oke. Ada polimer berdasarkan asalnya. Polimer itu ada alam, buatan, dan yang pertama alam. Alam itu kalian tahu ya, selulosa, amilium, kapas, karet, wool, sutra, itu dari polimer alam. Ya, kain sutra itu dari alam. Wool juga dari alam, kapas. Kalau dulu kebanyakan kita menggunakan bantal tidur itu dari kapuk. Masih nggak menggunakan bantal dari kapuk? Kalau dulu, zaman dulu, pakai kapuk itu lebih enak daripada sekarang yang menggunakan kapas. Spring bed itu dari kapas ya, tapi bahannya diolah. Itu spring bed yang kita pakai. Tapi kalau orang dulu lebih seneng pakai bantal kapuk. Sama sih, saya lebih senang pakai bantal kapuk, enak bisa dijemur, dan kalau agak kempes itu bisa diisi ulang. Ya, itu luar biasa orang zaman dulu, karena orang pakai kapuk itu bukan ini ya, bukan pulau kapuk ya, tidur-tidur ke pulau kapuk malah. Kan sukanya kayak gitu tuh mahasiswa. Enaknya bahagia, bebas gitu. Nggak ngerjain tugas, itu mahasiswa. Gitu ya. Ada namanya polimer buatan. Nah, buatan ini ada regenerasi dan ada sintesis. Kalau regenerasi itu adalah polimer alam yang dimodifikasi. Sekarang biasanya kapuk-kapuk yang dulu banyak biji-biji, biasanya bisa banyak kutu-kutu, itu bisa dimodifikasi. Biasanya. Oke. Kalau contoh rayonnya adalah serat sintesis yang dibuat dari kayu, dan polimer sintesis ini adalah yang dibuat dari molekul sederhana dalam pabrik. Biasanya di zaman sekarang sudah banyak berkembang polimer buatan. Ya, pabrik-pabrik biasanya lebih murah. Mendingan kita beli bantal yang
yang isinya kayak kapas-kapas, kumpulan kapas-kapas daripada beli bantal yang berisi kapuk. Gitu. Kapuk biasanya lebih mahal ya kalau di pasar-pasar ya. Yang agak spring bag biasanya lebih murah. Ya enggak? Mikir gitu, ya enggak ya Bu? Ya enggak. Udah besok beli ya. Terus fotoin ke saya, harganya berapa? Bantal yang asli dari kapuk sama bantal yang dari kapas. Gitu, ya. Oke. Ini untuk klasifikasinya, polimer berdasarkan sifat termalnya. Ada polimer termoplastik, ada polimer termosetting. Biasanya untuk termoplastik itu mudah diregangkan. Polimer termosetting itu keras dan rigid, ya. Fleksibel, tidak fleksibel, melunak jika dipanaskan, mengeras jika dipanaskan, titik lelehnya rendah, titik melelehnya jika dipanaskan, dapat dibentuk ulang dan tidak dapat dibentuk ulang. Sebagian plastik kalau dipanaskan akan kembalikan bentuknya. Contoh aja lilin nih. Lilin kalau kita panaskan, itu salah satu bentuk polimer ya. Polimer buatan pabrik ya. Kalau kita panaskan, lilin tuh akan kembali ya, bentuknya seperti lilin ya. Dia kan menetes ya, menurun ya. Gitu. Kalau untuk termosetting, itu contohnya kayak polimer akrilik. Akrilik itu bahan-bahan yang biasanya kita gunain buat wisuda, bahan-bahan akrilik. Itu segelas plastik, tapi kayak kaca. Kalau kamu bakar, dia paling agak berapi-api panas. Oke. Ini adalah polimer berdasarkan reaksi pembentukannya. Nah, nanti saya akan meminta bantuan ke teman saya yang lagi di luar negeri, berbagi info mengenai polimer, antara polimer adisi dan kondensasi yang lagi dipraktekkan. Kalau saya baru selesai S2, belum selesai S3. Kalau mereka teman-teman saya yang seumur saya, itu udah ada yang selesai S3 gitu. Tapi emang luar biasa sih. Nanti saya mengundang mereka sih dengan resmi. Serius saya kemarin mau minta bantuan Linda lewat Himapi, teman saya diundang. Tapi kuliah umumnya khusus buat kelas kita aja, 4 kelas. Gitu. Tapi saya mau mengundangnya seperti itu. Nanti dia dari luar negeri, dari Jepang, Korea, terus material keilmuannya adalah material praktikum. Gitu. Karena kita membutuhkan orang-orang yang berwawasan lulusan luar negeri yang punya berbagai pengalaman. Karena orang-orang yang kuliah di luar negeri sekarang sudah menerapkan teori itu hanya 25%. 75% adalah praktek. Itulah kampus Merdeka. Ya. Prakteknya buat apa? Kalian itu ketika lulus S1 bukan mencari pekerjaan, tapi mampu menciptakan pekerjaan. Contohnya, misalnya saya mengongek si Gus Agus. Gus Agus lulus, nggak cocok jadi guru. Ya, ternyata Gus Agus punya kelebihan bisa membuat papan tulis dari akrilik. Ternyata papan tulis akrilik itu sangat mudah dibuat. Ya, bisa dihapus gitu, bisa dihias. Sekarang kan papan tulis bukan kalau yang di sekarang ya. Kalau saya ke gedung-gedung besar yang indah, papan tulisnya itu bukan papan tulis kayak kalian belajar lagi, tapi papan tulisnya berbentuk kaca akrilik dicoret-coret. Kalian bisa ngeliat lah contohnya gimana. Ya, kalau kalian punya usaha seperti itu, terus kalian kerja dalam pabrik, terus keluar, gitu, ya. Makanya sekarang di Indonesia itu lulusan S1 wajib kuliah lagi, wajib. Oke, itu ada polimer adisi dan polimer kondensasi. Oke, ini ada pembuatannya. Polimer yang terbentuk dari proses polimerasi, di mana proses itu ada adisi dan kondensasi. Ya,
Biasanya adisi ini melibatkan reaksi rantai. Mekanisme polimerasi ada 3, inisiasi, propagasi, dan terminasi. Nah, ini bisa kalian pelajarin bagaimana sih tahapan-tahapan masing-masing ketika nanti rekan saya menjelaskan ketika di praktikumnya gitu. Ini karena kalau saya kan belajarnya teori, jadi ketika pembentukan rantai saya taunya ada dari buku, tapi saya nggak taunya ketika saya praktek. Orang bercerita, berbagi pengetahuan itu berbeda orang yang sudah praktek dengan orang yang lagi baca. Kalau saya kan taunya sumber dari buku. Kalau teman saya mengetahui ketika dia lagi di ruang lab praktikum. Biasanya lab praktikumnya namanya lab praktikum fisika kimia. Gitu. Kalau di kimia ini polimer itu dipelajari oleh anak kimia organik. Ya, inisiasi, propagasi, dan terminasi. Nanti di sini ada pengertian masing-masing, pengelolaan pembuatannya seperti apa. Gitu. Oke, lanjut. Nah, beberapa contoh polimer yang terbentuk untuk polimerasi adisi dan reaksinya. Biasanya antara lain bisa polivinyl klorida, polakrilotnitril, polistrin. Ini adalah plastik-plastik yang dihasilkan ketika polimer itu mengalami adisi. Nah, kalau kalian bingung, ini adalah nama-nama kimia. 1, 2, 3 itu nama-nama kimia. Kimia dasar. Gitu. Tapi kita lagi belajar plastik ya. Kalau kemarin kan keramik. Lanjut. Nah, ada namanya polimerisasi kondensasi. Nah, di polimerisasi kondensasi ini terjadi dari reaksi antara gugus fungsi pada monomer yang sama atau monomer yang berbeda. Nah, monomer yang dapat mengalami reaksi polimerisasi secara kondensasi adalah monomer-monomer yang mempunyai gugus fungsi, seperti gugus min OH, COOH, dan NH3. Nah, ketiga ini biasanya orang-orang material sama condensed matter banyak menggunakan bahan-bahan utama OH-, COOH, dan NH3. Itu kalau kalian cari jurnal-jurnalnya dominan NH3. Kenapa NH3? Karena darah kita mengandung NH3-nya luar biasa. Asam sulfatnya ada. Dulu saya pernah meneliti tentang DNA. Namanya DNA G4. Ya. Nanti saat teman saya ngejelasin di material, saya nanti ngejelasin di teori. Kenapa sih saya belajar tentang DNA G4? Capek-capek tuh ngitung darah loncat dari kiri ke kanan, atas bawah. Apa sih gunanya? Ternyata gunanya luar biasa. Ya, kalau darah itu sebenarnya solusi kehidupan kita banyak bermasalah itu adalah di kebutuhan hidup kita. Termasuk nih, ketika kita lagi emosi, ketika kita lagi bahagia, ternyata darah itu ada perubahan. Kalau saya emosi kan bisa darah tinggi nih. Ternyata G4 itu bisa acak-acak. Namanya G4. Kalau kalian searching, ada namanya darah G4, ada namanya daerah acak-acak. Karena DNA itu ada 4 ya, adenin, guanin, sinin, dan adenin, guanin, sinin, dan timin. Ya, adenin, sinin, guanin, dan timin. Pasti lupa kan golongan darah kalian? Nah, kalau katanya Allah Subhanahu wa taala ya, dalam kehidupan kita, dalam diri kita ini ada molekul yang luar biasa. Di Al-Qur'an itu dijelasin banget. Molekul yang luar biasa yang enggak tertandingi. Gitu. Orang kalau mau mendeteksi alam bawah sadarnya itu menggunakan darah. Gitu. Karena kita ada alam bawah sadar ya. Saya ini ada jin loh dalam tubuh saya. Nah, jin dalam tubuh saya itu nggak bisa saya perhitungkan. Gitu. Jin dalam tubuh kalian itu belajar logika. Kalau kalian lagi belajar mekanika kuantum, belajar tentang sesuatu hal yang nggak pernah kalian lihat, misalnya kelistrikan, listrik magnet, gitu. Kalian kan belajar menghayal. Nah, alam bawah sadar kalian mampu nggak sih ngejawab
Gitu. Pasti kan menggunakan logika enggak? Logika kalian berjalan, kalian bisa berhitung, kalian bisa ngerjain. Kalau logika kalian nggak berjalan, bisa berhitung nggak? Nggak bisa kan? Kalau saya tanya rumus dari termodinamika, pasti bingung. Apa ya termodinamika ya, rumus yang digunakan ya, pasti bingung. Ya, termodinamika itu pasti belajar suhu dan temperatur. Nah, fisika material ini, sebelum kamu terjun ke fisika material, kamu harus kuat dulu di mekanika kuantum, kelistrikan, dan termodinamika. Susah ya? Susah. Nah, ini saya cuma teori ini gampang-gampang. Tapi prakteknya, kamu harus bisa mekanika kuantum. Gitu, ya. Coba deh kalau kalian sekelas saya tes soal fisika masuk universitas. Pasti udah aduh pusing Bu, gitu. Pasti lemas semua, gitu. Gimana, lemes nggak kalau saya kasih soal kayak mana ya? Saya kasih soal olimpiade aja, olimpiade mau SMP apa SMA? Soal fisika olimpiade apa SMP apa SMA? SD Bu, kalau ada. Oh, SD IPA adanya. SD IPA serius. Awas kamu kalau nggak bisa nilainya 10. Kalau SD IPA kamu wajib nilainya 10. Kalau fisika SMP kamu wajib nilainya 80. Kamu kalau SMA kamu wajib nilainya 50 nggak apa-apa. Gitu, nggak apa-apa dicoba. Ya. Makanya saya tawarin Bu mau ikut LCT nggak astronomi di ITERA. Kok lemes semuanya. Gitu. Pagi laki-laki ya Linda ya. Oke. Reaksi dari backlit itu bersifat keras dan lakon yang digunakan sebagai serat pakaian dan karpet. Biasanya penggunaannya pada tab audio, tab video, sama kantong plastik. Karena plastik itu mengandung polimer. Jadi kalau plastik-plastik yang di Indomaret, yang di mana-mana, itu plastiknya nggak tebal lagi, tapi tipis. Polimernya itu mudah dibakar. Kalau mudah dibakar atau mudah ditanam di dalam tanah, dia akan mengurai kembali ke tanah. Kalau biasanya plastiknya polimernya kuat banget, tinggi banget, yang jenisnya nggak bisa dihancurkan menggunakan tanah, biasanya kan dalam bumi kita banyak sih mengandung plastik-plastik kan. Nah, itu yang berbahaya. Gitu dari unsur tanah. Oke, aplikasinya. Nah, ini ada penjelasannya yang tadi saya jelasin. Apa sih polietilena, apa sih polipropilena, apa sih teflon, apa sih teflon, suka ya dengar kata teflon kalau emak-emak di rumah. Panci emak bapak kamu, emak bapak lagi. Emak kamu kalau panci bocor. Nah, panci bocor. Ya udah, Mak, saya ke pasar beli apa kalau di pasar tempel? Tambal panci, ya kan? Nah, suka banget pakai tambal panci. Nah, biasanya kita tambal pancinya. Ada panci yang murah, ada yang panci teflonnya agak mahalan. Nah, itu bisa kalian jelasin ke mak kamu biar bapaknya nggak kena marah. Gitu. Ya. Oke, kita ada pita perekam, karet sintesis, ban kendaraan bermotor, selang oli, terus ada polistirena, pesawat terbang, dan mainan styrofoam. Biasanya styrofoam itu kita gunain buat makanan ya. Kan kalau panas-panas, makanan langsung ditaruh di styrofoam dilarang. Nggak boleh. Kalau minimal, kalau kita menggunakan styrofoam, ada pelapisnya seperti daun pisang. Jangan kalau kamu beli makanan langsung taruh di styrofoam gitu. Kamu sama aja makan bahan kimianya. Kalau saya lebih baik makan bawa Tupperware sendiri atau enggak pakai plastik aja. Jangan di styrofoam.
karena itu berbahaya, atau pakai daun pisang dilapisin. Ya, itu adalah material polimer dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, saya lewatkan. Bisa dibaca kembali. Nah, ini material polimer. Ada nggak di kehidupan kalian sehari-hari? Hampir sebagian besar ya, kita menggunakan material polimer. Ya enggak? Semuanya ada. Ada sikat gigi, ada kacamata, ada kacamata yang dipakai Miftahul dari polimer, kacanya dari akrilik. Ya, Miftahul ya. Kacamata kamu itu adalah bahan dari polimer. Ya, kalau kita menggunakan misalnya kayak Sprite, botol Sprite seperti ini. Botol ini seperti ini. Itu polimer. Ya, makanya kalau bahan-bahan ini itu mendingan dibakar atau diloakin. Jangan dibuang ke dalam tanah karena penguraiannya agak susah. Mendingan diloakin. Kalau loakin agak harganya ada duit, diloakin terus bisa didaur ulang. Bahan-bahan ini bisa didaur ulang gitu. Nah, sekarang banyak sih mahasiswa-mahasiswa startup mendaur ulang bahan-bahannya terus dibuat lagi yang baru gitu. Orang-anak teknik tuh jago. Setahu saya anak-anak pendidikan fisika murni juga bisa jago sih buat kayak gini. Oke, daur ulang ya. Oke, ini aplikasi material polimer dalam kehidupan sehari-hari. Pasti kita ngerasain. Ada plastik, ada ban, dan semuanya. Oke, kesimpulannya, polimer itu adalah molekul raksasa yang terbentuk dari susunan molekul kecil yang disebut ikatan kimia. Nah, reaksi penggabungannya dari kecil menjadi polimer itu adalah namanya polimerisasi. Ya, bahan kacamata yang dipakai Miftahul itu bukan dari polimer aja, tapi ada campuran-campuran sehingga membentuk kacamata yang kuat. Pasti ada nama-nama bahan kimianya, molekulnya masing-masing. Ya. Polimer itu diklasifikasikan jenis monomernya, ada asal, sifat termalnya, dan reaksi pembentukannya. Jadi, hari ini kita belajar materi 3 poin itu. Apa sih polimer itu? Apa sih reaksi penggabungannya? Dan macam-macam. Seperti itu, ya. Dan polimer itu dibagi dua, adisi dan kondensasi. Aplikasi polimer bisa kalian lihat, mengetahui. Oke, kamu yang akan datang nih ada kata-kata kalimat saya, walaupun kalian pusing, aduh ibu nih lebih banyak ngomong, terus kalau saya tanya satu-satu pada diam semua, menghabiskan waktu kan. Kamu yang akan datang adalah jernih payahmu sekarang. Kalau kamu tidak berusaha dari sekarang, pesan dari saya, kamu nggak tahu 5 atau 10 tahun lagi kamu akan jadi apa. Gitu. Kalau menurut saya, kamu nggak ada yang terlambat di semester 5 ini. Perbanyaklah koneksi, banyaklah ikut lomba-lomba atau lain sebagainya. Nggak ada terlambat. Semester depan kamu sudah PPL, KKN, terus sudah ada skripsi, ya sudah selesai. Pilihannya menikah, S2, atau kalau perempuan menjadi ibu rumah tangga. Kalau laki-laki, pilihannya cuma menikah dan S2. Menikah kan nggak mungkin nggak harus modal dong. Nah, minimal kan kamu menafkahi anak dan istrimu. Gitu. Oke, sekian dan terima kasih dari saya. Ada pertanyaan sampai di sini? Silakan saya kasih waktu untuk bertanya. Izin bertanya, Bu. Oke, sebutkan nama yang mana?
Nama Fatmawati, izin bertanya Bu, untuk post-test itu gimana ya Bu? Dibikin PPT gitu ya Bu? Terus dibikin PDF ya Bu? Soalnya teman-teman juga pada bingung Bu. Oh gitu. Ini kamu ngerahkan, kamu biasanya buat mind map, itu kan di kertas. Oke, saya kasih kamu buatnya di PPT, terus dibuat aja kayak buat pamflet yang kemarin, tapi di PPT. Terus 1 lembar aja PPT, hanya 1 lembar, ya, nggak usah banyak-banyak. Dari 1 lembar PPT itu kamu jadiin PDF. Kenapa harus kamu jadiin PDF? Biar kamu mudah ngumpulnya. Gitu. Karena di e-learning kita lebih dari 10 megabyte itu ditolak. Oke, ada pertanyaan lain? Paling itu doang kok, cuma rangkuman-rangkuman sedikit, terus lebih menarik. Terus kalau kalian ada ide dan kreasi buat dalam kehidupan sehari-hari, contoh kehidupan sehari-hari, terus kamu kasih gambar-gambar, maksud saya, kamu cari gambar-gambarnya di Google, tinggal copy paste kan. Terus kata-katanya tinggal copy paste, terus dibuat yang bagus. Gitu. Buat, Bu, kalau saya pengen buat pinter nih, kayak si siapa? Ulhak tadi kan jago tuh PPT, ngedesain. Nah, Ulhak ngedesainnya di PPT. Misalnya dalam peristiwa kehidupan sehari-hari yang lagi heboh itu adalah penemuan kondom, pembuangan kondom. Kenapa sih Bu kondom itu bisa didaur ulang? Daur ulang gimana? Bisa dipakai buat apa? Pelapis handphone. Nah, itu. Tahu kondom kan? Kondom itu kondom kan? Udah dewasa kan? Nah, biasanya kita tuh mendapatkan sampah-sampah dari Cina. Plastik-plastik Cina kita olah. Biasanya ada dari kondom, ada tuh di pemberitaan diolah jadi apa handphone ini nih. Plastik apa sih namanya? Kan suka tuh kita bilang tuh pelindung HP kondom. Emang dari kondom bahannya hampir sama. Ngerti nggak? Ngerti, Bu. Oh, bukan Ngerti, Bu. bukan Ngerti, jorok Bu. pemikirannya ya. Ya, Gitu. Bukan mikirnya langsung jorok kondom itu apa kontra pelindung lah ya. Gitu. Oke, saya yakin semuanya cerdas-cerdas. Saya pengen dari kelas ini Bu, saya sih pengen ikut Bu LCT astronomi. Udah kita daftar gitu. Yang dapat sertifikat kamu, ya saya ingetin lagi. Yang dapat menang kamu, kalau juara kamu traktir saya makan. Gitu. Kalau kalah juga kamu berjuang lagi. Karena saya disuruh tuh sama Ses Anggun, tahu Ses Anggun ya? Kasubag Akademik Rektorat ya, yang cantik. Nah, disuruh tuh membina mahasiswa-mahasiswa fisika yang bagus-bagus, cerdas-cerdas, walaupun kita sedikit ya, tapi saya yakin kok kalian itu adalah mahasiswa yang luar biasa cerdas-cerdas. Oke, saya pengen hari Sabtu, Linda, nanti saya kondisikan teman saya, biar hari Sabtu kita bisa kuliah umum. Kuliah umum itu jadi pertemuan ke-6. Kalau mau ada sertifikat, nanti sertifikatnya itu di desain Himapi, lewat Himapi. Pakai apa? Plang Himapi, nanti kan tantangan Bu Yuberti nggak apa-apa. Nanti saya ngomong sama Bu Yuberti. Kan sertifikat kan bisa online ya. Bisa secara sertifikat ya, nggak usah sertifikat asli ya. Maksud saya cuma 4 kelas kita aja, kelas saya doang, nggak usah kelas lain. Kan kalian kelas saya kan? Dan itu mengisi pertemuan ke-6. Itu namanya Kampus Merdeka Bebas Belajar. Gitu. Nanti kamu belajar dengan saya, nanti ada teman saya yang mendampingi juga, tapi dia lebih cerita pengalaman dia belajar di luar negeri, pengalaman dia masuk ke lab, pengalaman dia, dosen-dosennya gimana sih? Gitu. Baik kan Bu Fandan dosennya, gitu. Pasti bilang kayak gitu.
Ya. Tugas-tugasnya lebih enakan saya daripada di sana-sana. Gitu. Karena saya banyak banget teman-teman saya di luar negeri. Saat ini kalau saya gini, jangan bertemanlah dengan circle yang positif, bertemanlah dengan orang-orang yang bisa sharing bareng, yang bisa menghasilkan energi positif. Jangan berteman ketemu Miftahul Sukron ngegosip. Jangan. Ya, gosipnya apa coba? Ih, dia ganteng ya, nggak boleh. Boleh sih, tapi dikit-dikit gitu. Ih, dia gitu ya, nggak bisa ngerjain kabur-kaburan. Jangan. Dalam hati aja. Gitu ya, kalau nggak ada pertanyaan, selamat mengerjakan post-test dan tugas mingguan saya. Oke, nggak ada pertanyaan lagi? Bu, izin bertanya untuk pengumpulan form post-test di mana ya, Bu? Karena di learning tidak ada, Bu. Udah ada sih tadi. Ada. Ada nih. Bisa kok Bu, udah bisa. Aku Bu ada. Tuh. Iya. Saya kadang kalau gangguan banget. Enggak kok. Bisa tuh. Udah. Saya lagi buka juga. Saya mau ke kampus. Gitu. Nggak ada lagi ya. Oke. Selamat pagi. Bu izin bertanya. Iya. Silakan bertanya, Neng. Bu, kalau untuk yang tugas mingguannya itu seperti biasa tulis tangan kan? Iya, tulis tangan aja, Atau Neng. bagaimana? Tulis tangan aja, nanti dipoto. Oke, Neng? Oke. Oke, terima kasih Ibu. Nah, itu tentang kuliah umum ya. Kemarin saya ikut kuliah umum, Ibu itu, dari ITB. Dia ngejelasin tentang belajar material polimer bisa menciptakan startup. Mungkin kita bisa nonton lagi, kamu bisa nonton lagi. Kalau saya udah nonton, kamu nonton, maksud saya. Terus kamu rangkum. Gitu. Oke? Sampai jumpa nanti saya memperkirakan minggu ini. Semoga aja teman saya nggak ada agenda. Kita kuliah umum hari Sabtu. Nanti dikasih materi dengan teman saya. Nggak usah ada sertifikat lah ya, kalau menurut saya. Karena itu harus Himapi. Saya males menghubungi siapa sih? Ketua Himapimu siapa? Dede saya pula, Bu. Iya, Dede. Itu. Seharusnya sih Dede sih, tapi tantangan Dede sih kalau mau dapat sertifikat kayak gitu. Ya. Cuma kelas kita aja, nanti kan kamu ada kehadiran, ada keaktifan, saya nilai. Saya kan hadir juga di teman saya ketika teman saya ngasih materi. Tips dan trik buat belajar TOEFL, IELTS, gitu. Biar nggak males. Kalian tuh otaknya masih encer ya. Kamu dikasih, saya kasih kamu 5 buku, kayak Roro Jonggrang. Tahu Roro Jonggrang? Laki-lakinya, coba kamu bangun istana saya selama semalam, itu bisa. Nah, kamu kalau saya kasih 10.000 buku buat belajar semalam, pasti besok bisa menang lomba. Karena otak kamu beda dengan otak saya. Gitu. Otak saya udah agak-agak mikirin anak. Beda. Walaupun usia saya 28 ya, umur saya 28 tahun, saya udah mikirinnya lebih ke anak. Gitu. Saya juga jadi gini, kamu sama saya itu sama, kita generasi Z, milenial. Cuma bedanya usia saya masih 28, kamu usianya 17 tahun ya? Apa 19 tahun? 21, Bu. Oh, 21. Kita beda 17 tahun. Gitu. 12, Bu. Ingat ya, saya bukan menyombongkan diri, tantangan. Saya umur 23, itu saya sudah S2. 23-24 saya udah S2, terus saya 24 tahun saya udah S2. 2017 itu saya udah S2. Nah, sekarang kamu yang masih muda, saya tunggu kamu, ini 2021 kan? Ya. 2024 kalian tuh udah pada S2, jangan nikah dulu. Oke?
See you next materi. Jika saya ada salah ucapan, salah berkata, saya mohon maaf ya. Semoga kita bisa berjumpa tatap muka langsung. Karena saya tuh adalah orang yang baik gitu. Dosen kalian yang sangat-sangat baik. Walaupun ada yang lebih baik ya gitu. Dalam hal tugas, ngasih materi dan lain sebagainya. Oke. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.